Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya, di Andri Nababan Channel. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah minggu di tanggal 14 Maret 2021 di Minggu Letari. Karena itu, kami mengajak saudara-saudari, ibu saudara sekalian untuk share dan like YouTube channel ini agar boleh firman Tuhan tersebar dan semakin banyak lagi perkabaran Injil sampai ke teman-teman kita. Karenanya kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini, di minggu ini, tertulis di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti orang yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita dengan mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit orang Kristen yang beranggapan bila dia melakukan perbuatan baik, maka ia akan masuk surga. Makanya banyak yang kita temui orang berlomba-lomba untuk melakukan atau menolong sesamanya. Sekilas pemahaman gak ada yang salah, karena memang melakukan perbuatan baik itu mulia. Namun, apakah motivasinya kita melakukan perbuatan baik itu sendiri? Hal inilah yang perlu kita uji dalam melakukan perbuatan baik. Menurut Rasul Paulus, dalam perbuatan baik itu hal yang penting di dalamnya adalah unsur keselamatan yang adalah dalam kasih karunia Allah itu sendiri, dan bukan pada pekerjaan baik yang dapat kita megahkan pada seseorang. Paulus menggambarkan orang percaya sebagai ciptaan dalam Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Karena kita semua telah berdosa, maka semuanya seharusnya harus dihukum maut. Tuhan Allah ingin melepaskan manusia itu dari maut. Dia membuat perjanjian kepada manusia agar beroleh hidup yang kekal. Itulah yang di ayat 8 ditegaskan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Hanya iman itulah yang Tuhan minta dari kita, agar kita beroleh hidup yang kekal. Kita harus percaya dan yakin bahwa betul ada pengorbanan Yesus Kristus di salib. Itulah yang menyelamatkan kita dari kuasa kematian dan maut itu sendiri, yang memberikan kita kehidupan yang kekal, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi dasarnya tadi bukan perbuatan baik, tetapi oleh karena Kristus Yesus yang mengorbankan dirinya sendiri. Itulah keselamatan kita. Manusia memerlukan anugerah oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia diciptakan Allah untuk menggenapi tujuan Allah itu sendiri. Akan tetapi manusia memilih untuk memberontak dan tidak mau memenuhi tujuan Allah. Padahal tujuan Allah itu baik. Di Kejadian 1 dikatakan,
Allah itu baik adanya untuk menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, Imago Dei, yang menyatakan kehadiran Allah itu sendiri dalam penataan alam semesta. Dengan menjadi citra Allah, manusia menggenapi tujuan Allah yang diciptakannya, yaitu untuk mengasihi, menikmati, dan memuliakan Tuhan Allah semesta. Apa yang menjadi persoalan dalam teks ini? Persoalannya adalah karena manusia telah mati rohani. Inilah menjadi permasalahan dalam teks khotbah pada saat ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu dalam Efesus 2 ayat 1. Inilah masalah utama manusia setelah kejatuhan, yaitu kematian sebagai akibat dari dosa. Kejatuhan manusia, kematian sebagai akibat dari larangan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa, yang merupakan perkara besar. Sebab larangan tersebut adalah cara khusus tempat mereka menunjukkan ketaatan atau ketidaktaatan mereka kepada Allah. Ketidaktaatan Adam dan Hawa bukanlah penyebab kejatuhan manusia itu sendiri, melainkan ada sesuatu yang lain yang lebih sekedar ketidaktaatan, yaitu ketidakpercayaan kepada Tuhan Allah. Itulah yang tepatnya dilakukan oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Iblis menanamkan keraguan-raguan tentang Allah kepada Adam dan Hawa yang membuat tidak mempercayai Allah dengan mempercayai kata-kata iblis. Dengan memakan buah larangan tersebut, Adam dan Hawa meragukan Allah dan meyakini tipu daya iblis bahwa Allah telah mendustai mereka. Mereka memilih mempercayai iblis ketimbang mempercayai Allah. Kesalahan terbesar yang pernah dilakukan yang berakibat pada kematian manusia itu sendiri. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketidakpercayaan kepada Allah inilah yang menghasilkan ketidaktaatan atau pelanggaran. Dan itu adalah dosa yang membawa kita kepada kematian rohani maupun kematian pada jasmani kita, sehingga itu terjadi pada turun-temurun. Saudaraku, seandainya saja Adam dan Hawa mempercayai Allah, maka tentulah kehidupan indah dan berlimpah akan kasih karunia Tuhan hingga mungkin pada saat ini. Lalu bagaimana kita bisa terbebas dari kematian akibat dosa itu sendiri? Hiduplah bersama dengan Kristus Yesus yang menjamin kehidupan kita dari kematian dan dosa itu. Oleh karena iman di dalam Kristus Yesuslah, sekalipun kita mati oleh karena kesalahan kita, namun karena kasih karunia kita diselamatkan. Karena sebaik-baiknya seupaya-upaya manusia melakukan yang baik, pasti manusia akan jatuh. Tetapi ketika hidupnya didasari oleh firman, didasari oleh Yesus Kristus, disitulah ada keselamatan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Inilah yang dinamakan pembenaran, yang tidak berhubungan dengan kelakuan atau tingkah laku manusia melakukan perbuatan baik atau yang benar, tetapi menjadi pribadi yang benar di hadapan Allah. Kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang hanya oleh karena pengorbanan Yesus Kristus yang menjadikan kita demikian adanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Minggu tanggal 14 Maret 2021 ini, masa Prapaskah ini dinamakan dengan Minggu Letare. Letare yang artinya bersukacitalah. Marlas niroa hamahamu. Inilah adalah tanda orang yang bersukacita. Lalu bagaimana firman Tuhan Letare saat ini mengajak kita dalam kehidupan kita? Apa yang mau diajak dalam Minggu Letare ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, firman Tuhan mengajak kita untuk bersukacita dalam melakukan perbuatan baik sebagai bukti iman percaya yang telah menerima kasih karunia. Yang kedua, bersukacita dalam mensyukuri atas kehidupan yang kita terima pada saat ini dengan tidak hidup dalam dosa-dosa dan kematian kita. Yang ketiga, bersukacita dengan tidak memegahkan diri kita sendiri, tapi yang perlu kita ingat, semua oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di salib. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tetaplah bersukacita, berpengharapan di dalam Tuhan, apapun pergumulan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah untuk kebenaran firman-Mu tadi. Engkau membenarkan kami dari kuasa kematian, dan Kau mengalahkan kematian itu Tuhan dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan. Hanya Bapa,
Ajari kami untuk tetap bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan kami yakin Tuhan berserta dengan kami. Immanuel, terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan dan Allah Raja kami. Amin.